Makanya 7 macam. Kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya ropitun rupai netaro mega wena. Ya kongka agaga inasu cek de warna na mega wena manci peca ini. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Agana sanabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Gurta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Gurta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan keberkahan dalam ilmunya. Dan semoga kita semua bisa mendapat keberkahan dari amalan yang telah diajarkan oleh beliau Gurta Ustaz Muhammad Yusuf di dalam video ini. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama melanturkan zikir dan selawat di dalam hati, agar apa yang kita saksikan pada saat ini insya Allah mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda kita Bapak Bupati Kabupaten Barro beserta istri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan, umur yang panjang dan kesehatan. Beliau telah ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing kita semua, namanya dalam bidang amanah pemerintahan, dan insya Allah langkah-langkah beliau adalah jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat saja yang beliau sampaikan untuk melaksanakan acara seperti ini itu bisa menghadirkan ribuan orang, maka ini adalah salah satu tanda keberkahan yang akan turun di Kabupaten Barro ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda Ketua Nahdlatul Ulama, juga selaku Sekretaris Daerah ya Kabupaten Barro, Kabat Kesrah Kabupaten Barro beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guru Tak Manang ya. Alhamdulillah, amin. Ya, beserta seluruh pejabat pemerintah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan teristimewa juga untuk adik-adik para sahabat-sahabat selaku panitia pelaksana pada malam hari ini.
Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi Kak? Ya, jadi saya campur sedikit mungkin. Tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji. Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darakna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipake manang, ya kopole makai yoli Pak Haji, ya kopurei malah mengeluarkan sakat, maka dipanggil Pak Sakat. Ya kopure mas sempajang dipanggil Pak Solat. Ya kopure mas Sahadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tapahang makada Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Magina tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepa memang Nabi tamas sempajang ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Akan malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kelak engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sitongenna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, pure pigau anu masalah, napa pigau anu madeceng, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai seleng, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tong umuruna, maka di situ pas dia syahadat, ukiro mapamula ibilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ ngena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja natading, saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah.
13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau, baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini na puasa sunnah nalet tanrah, tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis, agak paling dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia ketemu memang pasusat ke siaga sekak nakogaba, siaga ke ulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau patau malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bandung, itu bisa. Jadi aja nana gambar na artis ya tamu kuilala masjid ya, kalender di masjid biasa gambar artis, itu yang jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniewe angkat kasih nafas runtuh Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah itu sudah menyampaikan ada memang hari-hari khusus, wal fajr walayalin ashr. Ada 10 hari itu sebenarnya istimewa, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi kalau ini 2, angkamu pecidin yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibiang. Nasaba iya ko makasibiang ni iya 10 asona dena pada ketika kita beribadah di luarnya, karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitongan nak ko ibuka kita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasannya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulanna ulas pacapuranna ulas Zulhijjah, na puasa tui pamulanna ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi laba nih sabar lagi, sudah lewat ini. Makanya situnganna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakaan suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Nah, sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Imam Sain Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeribi letu loro, ini menibawa kin riwat tu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur, baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan ngimat terru'yah suratul Mulk tabarakah. Kemudian nah ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram.
tahun baru Islam, tapi ada amalan. Saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya Yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya, satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat, barakah. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi pigau oko pi 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angka tona pigau mak peca, mak buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mega maka ada dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebabnya tuh Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isuret pendek pitun rupa andre okolopina watunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak telalino itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek dek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pake wita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kena. Tapi dia bapak guru ngir. Manci tahu seke kimatu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya ropitun rupai naitaro mega wena. Ya kongka aga-aga inasu cek dek warna na mega wena manci peca. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasuromnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, agar nasanabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurom itu masjidaka oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi magi tamatot tanah suruh kima peca, ulama dulu mengatakan apeca ko. Kenapa? Karena ya ropeca cek dek modalana. Kalau kusi batu, gola celah 2 batu, warna sili tengah litere, nandre ni 5 tahu ya tu dia na capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia ini tahu sogi aja tak peca. Apan retongangi mega totu tau sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu. Iya, mega to tau kasiasi tau sogi lo to pasapa lo kalolo lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya, apalagi kupitun rupa nih. Wah, ini jadi masalah. Nah, makanya apan reki dan berpuasalah. Nah, sebab ya koma puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakah. Jadi aku ini selang ede tata masuruga.
Tahu baru dia tetap masuk surga, macila katongang. Jalan masuk surga itu lebar sekali, Pak. Ang kecil di Pak dongep peteri iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca satu kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia nabi iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesak kali karena umatnya Rasulullah dikasih satu doa. Maka dia nabi nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca satu kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wal adika waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lah nih? Hah? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin engkau surga. Ya kota baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soi. Ya kau mati baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kenro kimelo mati kau dinokor. Angka gayon ri mati lena. Kau dia mati so mati waniki. Maka dawai malampela ada ustaz. Kalau panjang, Nabi tawattu nama cenne ukilalan dan neraka, jok melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Akan apa dangi neraka? Wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Agan asa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketelu. Saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya kau demo patah apa ayam mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo ki itu tu ipintuna neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali karena Nabi mengatakan salah samarat. Itu neraka tutu ipintuna sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati ki salah baca kamaki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar epot tapabelaika boleh di neraka. Maka dakamaki Allahumma dahilni minan nar epot tapatama ka neraka. Cek dek bawa lesena tuh. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layero ada satu doa. Maka dia tahu relo ulama kita termasuk guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodali almarhum Al-Furra. Apa kata beliau? Sahada pamulang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi ya komelo ki irenreng oko Nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Awak itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Salat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomatot teriolo matandre paham, matandre senungan nah. Ya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dine itu 77 nomor serina tapanarako tanah panataro ko dompetna. Aganasan indo dui. Dena capu di kunasa kong kamunya manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu.
Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7 ini bahaya kalau orang bungkap Pak Bu. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihara bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala ema puasa tak puasangi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lema puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat, denang kena gena dia itu narik ke balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denangka. Maka daki kong kagajina laki ko si di juta, ganan tidak. Si di juta gajina laki ta, mabalanca ko pasaya. Ya ko 10 juta ko yupan dalam malidaster. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincung. Ya ko 50 juta ko Singapura lo malidaster. Wanita memang begitu, pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu bu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya itu. Dito kagak kowe. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona deni pakai si dia agaga kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maega Pak. Penne malusiang o kumana milala lamari itaro. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na palne pelasti minanre. Ya. Cere kristal dijejer di lamari. Cere aga na pake, ya penuh osing. Bajunya berjejer di lamari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilalang? Tapi baju aga na pake mas sampajang. Dasar na marepa na pake mas susubolo siba mas susupusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kengnya. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia itu gagak ko baru hukumi merom kan. Mereka, ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angka paket tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia gurut tak, ya kong kapake mo masiri ko pakai lojokka, mestinya lebih masiri ko pakai siruntuk pang Allah taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakah na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taki Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle. Saya banyak baca kisahnya, karamahnya beliau. Agak nasa Guru Taki Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle walituna. Nasaba ia minang kawatu na wampea pure upalin na upasuru ubuka ipawalunge hanya kapas isinya dini gagatawna. Sebab memang wasiat na makadaya kong keji patahu dengan alina musuruh pasuruh ka. Dan alina pasuruh Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle lau sapului na mapamula ulun na letu tangana di mematu gagisan. Itu kesaksian langsung beliau. Yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ingin membagikan video ini,
silahkan bagikan di media sosial kita dan kepada kerabat-kerabat kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Gorotta ini adalah wali Allah, dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka ya Pak Bu. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Barro, pasti singgah di makamnya Gorotta, membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Gorotta, kemudian berdoa. Ipun, talinga kasih baraka, talingi baraka wija-wija dan keturunanku. Pada baraka angkai talingi atau pandrita ini. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi aku milauki langsung lok otomatis, maka itu tawassul, itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kong kabut timparu isurulau masyarokor. Ini tahu baru macawe Gorotta. Saya dengan Gorotta Habib wa Makkah Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap, bahkan di Bajik Bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Barro, karena yang di Sidrap itu hanya petilasan, tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Barro memang jasadnya. Jadi memang kita orang Barro ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam ini. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Gorotta masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38, 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf sebenarnya. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gorotta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Barro sekitarnya itu barakah Gorotta masih ada. Ini. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Barro yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya leta sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor sidi de toga gatau ye wasi salah. De toga gatau pura ipauja. Ia makokwa dosa de disalai kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membawa orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang mega. Tasir ikon ke berita masalah si sabu atau 5.000 orang di Facebook, 5 sabu tahu baca, berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang, maka hisapnya itu berat. Cik dimi lagi on rima pelatu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu makoko HP mana menina urus, bisa mana urusan teh, mapat dilakka ni anu kujuk pandang. Pure na bos sepeda yano ko Samarinda, mapat diisi yano ko Jakarta, ang kayano mapat diinga na ko Bone, padahal ang kay laki na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP mani? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga, itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus nabi telok si dia kampung 5 tahun manca jadi dokter de gatau malasa na runtuh pensiun dokter itu. Iya. Jadi ya kong ka dokter na de gatau malasa Pak mapandi ulu matotu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung pada maka boleh jupanda yutus lo baru. Atau yutus silo malu satasi, monrok ko malu satasi 5 tahun deka ketong malasa. Monrobami deka ketong malasa. Rewal ko nabita malapor nasa di namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denanre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak berkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama.
Ya tomatot tariolo, no lima na ngapona, no li anak-anak, no lima na si pulung. Napakanjati sulekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makokwai hilang. Ya komelo iman retawe, nale anrena, nale pakan rena, napa nala HP na. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Wah. Siapa yang mau coba silahkan merapat. Nah, ini jadi. Nah paling na HP na, kemudian makan, lalu lupa milodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pandita tadi ria, napi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kegayasam, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis di WA? Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba gere. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca Al-Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tindis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Nah, ini bahaya. Nah, ini. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya kita sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakan ya maka licuk gue. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab maka dia Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, nigi ataku malengak dia bilangan nggak nalengak dia tu bilangan yang perewakannya. Ya upuy di kuigetang na di siratu isorpe matam. Alasannya salah jepu. Iya. Jadi itu pasti dekat madu berupan manja bil hasanati falahu asram salihah yakumolenga cidi waliku 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu maka sumbangannya masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang ke pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabana modu sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, ya tu matu panitia ipape ulun ko seremon. Dia tuh kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomar dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi sampai 500 juta. Itu tadi iklan. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid ajak nitaruh bawa ngokobangi ketika tidak dipakai merombak masjid bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Iya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola.
Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kalole seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, di Kanzun Najwa Wassurur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni ronangka istilah makanya capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami rabu terakhir. Setiap rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Wassurur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natengi tau pandita Tariolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada bala yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tuh tahu salah paham. Maka ada aswemimattomaja, bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Nia asoy maja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan lalanda si tahunnya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ya naronia secapu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporangi Muharram biasa nasa tema kada nak kasatongnya. Ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumai nompolang di Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denolai itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka anda wani lalan nasi taunge na rekodena tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Guru Sakumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi tahu dia natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi melok ki milau dong na tembus pa dong langsung tembus ke aras minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya ruton ri mangilaw. Igiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, on romi laudong makajalada. Nah sama magay Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya ton ri mangilaw makajalada. Meki milaw asal makan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lepar nih mak do jama tahu dia natinro, tapi mana subuh rasa. ini yang bahaya ini. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layaro setiap malamnya ada 1 waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar, maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Cek ini betulnya 10 menit melona tamas subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kau oke rotawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti jadi terima. Karena kenapa? Wa Allah Ta'ala mimatum milau iloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau meloki taubat, aku naruton riro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Ya sengnya taubat kembali, ya sengnya istighfar menutup.
Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kyo kertas enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya kumekit misalnya barakatnya sangi sampajang. Ya kumatana ipak pinadinge kotame waktu sampajangnya. Ya nato pura mas sampaja samana sa dengan kalega. Berarti itu hikmah salat. Na sabak nabita makada. Ya kumeloi law mas sampajang umakku atana pong Allah Ta'ala. Nalay pong Allah Ta'ala dosana na patadang ko salingkana si bawa ko ulunna. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Ya dia kumaringan ipad penadingi ko to pura mas sampajang. Berarti kita tolongan di barakan sampajangnya. Tapi kira tahu maringan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya ko tatong-katong kami mas sampajang digaga turu pusat minakuliangan. Tapi dito gaga ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu harus kita menjadi lebih baik. Samia takali jama sampajangnya pasuku-sukui memen. Takali jama pakasibilnya pasuku-sukui. Aja tak kada yang penting purai. Tidak papasukui. Nah sebab talangan mati sarah. Ini penting. Kadang-kala kau nggak tahu maka tajam nggak cinampak wasap aja cinampak tuh ngangit. Nah ini yang jadi masalah. Ini lo doa itu gak manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pesita rutar tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman nadi nama sama mun keciu-ciu. Ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam capat demi manasa, maut. Maut napa demi manasa. Engkau tahu di makmun, amin. Diterima kepadongan atau makir, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gare. Kong kata lo bola kami mapabuti, nah sampai kami mapabuti sana di pira cangkuri pira malam, itu mereka berkorok, mereka siru, mereka kan. Nah peci di makan yana. Pasti ditalengi. Makarani ada gitu milau herewa bawa na jolo. Kan begitu. Tapi kita kalau kau nggak tahu ya macam milau ulat tu bolata, wih kanja apa bunga-bunga ta bu aji diwi, cantik nape bolata, Allah, indro ki mali lama ribu mako kanja nih, padahal di arisa meron ni lau matu. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak berhak, tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengatas? Karena memang itu yang diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam mangilat tu mapaleci matero. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia itu kasih gagai di itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, kau nari balau tu kok itu gaga. Jadi selesai. Maka mana roti dia doa? Matanan apa nih? Nari balau je. Kau nak tunggu toko dia dia bidalik tu. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tahu kau madeceng nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat. Ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali, tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami menginang ke asakku okulalan na neraka napuran yang kau ke surga aga nasa malaikat
Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawai. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komelo ki madecing, materu capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolahnya baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kong kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya. Ite ko masuk dia nulen minta decin. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kong tahu namo dia namacah. Tapi dia takzim kepada gurunya. Manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh itu yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam makan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tugas si gagap, dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka memang tigur tak degaga tahu salama na sebab Pak disengen. Kecuali Pak disengen nai, laya masih kupong Allah Ta'ala. Bikin Pak disengen pas salama itu Pak dia nagaga tahu nabuang mau diloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi maginan kamu patau nabuang oli loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Ya kau nalingi papinya mau Allah Ta'ala sujud laloki. Apa ya kau dia sujud nalingi to bala. Mega tahu tuna si bawalah kaina santai sama suaminya. Tuli manonton sinetron lupa mas sampayang. Si sana macan rilah kaina. Napai moto mas sampayang tahajud. Subhanallah, subhanallah. Kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, mana anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dipung Allah Ta'ala. Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macandri menilakainya no apa nak tanamana sih berkata haju Pak Ustaz, agai baca moto kita kabar ini subhanallah, subhanallah. Waktu nasibamu pelakin atau dimanonton sinetron di Jawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur Bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada Komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kong ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah, mana pudang anak-anak, enak, nego mita, ya kong kagak mau jamu pasti na pasalah tahu, angka runtai lomale, na rendengnya runtai si bawa anak-anak, ini ketika dia tarik, Luqmanul Hakim, ketika dia tarik unta, agak nasa pak kampungnya, asal katu tahu bodoh. Galak nonte tanesya. Podangnya nak itu nak ipasalaki sebab dia nendrik tunte. Ayo kita naik bersama.
Nah kedua untai nolai si dia kampung makan nasi tahu pa dia kasih nyawana manang kana kedua untai nama ke tanah dia mana nite kolo mak bawa mak ke tanah na pudangnya nana no ko na supaya madingar-dingar ni anak na renre untai bapak na tu dayase na dapi si dia kampung makan itu tomato pala muna nyawana na palalang anak na pa din naman kanya nyawana si tu dah na pudangnya anak na kumakito na iko menre na yano ade na renre untai anak na menre yase na dapi si dia kampung makan itu anak pa dorakan na palalang yang boda na pa din yase tu dah coba nah sadeto menre na sale menre dua ki sale iya menre salatoy iko menre salatoy paki pale law no muala ao na ilempa yung tay na isang yung tay di pertama ko si di kampo nakatelesi kong katutaw jangan melo lalo pemerintah juga demikian pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa aga nasal pemerintah na batasi na tanite masampat ya kapirit mana ni tawur si sana ilonggarkan nakan na covid asal rumah sakit nasa dina jampagi masyarakat na musim memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahat itu kuncinya yang penting makan dia ini makan dia mana itu lo monri patutu na niatkan kebaikan insya Allah namo dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan itu intinya yang penting manyak madeceng itu saya kira ini penting saya sampaikan kode gaga tule mala cara maku mapamula na latu capana ya to neci dia tala tapala pari atita kong kata pojaki meloki kata surga masagina lalang itu latama pada koloki mapasa na dina supasa besa kilo pasai dina pasa ini manibawa ke kami lo to latama namun lari ko tangana pa sa dito tetap pangalah angka nasa nabita ya kumeko tama suluga masagina lalang yang mulak tama pada kalau ko mapasa na din supasa lakukan 3 hal nomor sidi wala ide kita mapilya elokoriko ya kung kataw pa ujaki tilodong ng inasalama jadi wala ijae mencidecin itulah yang disebut dengan makigwa decin kemudian yang kedua wajarang inren atau makin renya yung pudang bali bola ta macicil motor idi palit-palit insyaallah magai yang ketiga untuk kumakasiwar di batu mana-mana tinrona tahu maka itu menjadi manusia pilihan sisa butau dale kong kacidi makanya dena antri tama surga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati saya kira ini yang penting saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmahnya akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah masya Allah itulah tadi video ceramah dari guru ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang ingin membagikan video ini, silahkan bagikan di media sosial kita semua. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.